Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nafila Nur Rahma dengan NPM 23.146. Sebelum saya memulai, saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir sejenak, kenapa sih setiap daerah itu punya cara berbicara, kebiasaan, dan cara hidup yang berbeda? Nah, pertanyaan itu yang akan kita pahami melalui materi yang akan saya bawakan hari ini, yaitu tentang antropologi budaya. Teman-teman, melalui pembahasan ini kita tidak hanya belajar tentang teori, tetapi juga memahami bagaimana budaya membentuk kehidupan manusia sehari-hari. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, di slide 2 ada pengertian antropologi budaya, yaitu ilmu yang mempelajari pola kehidupan manusia dalam suatu masyarakat, termasuk kebiasaan, tradisi, sistem nilai, serta hasil karya manusia yang berkembang dari waktu ke waktu. Nah, ilmu ini berusaha memahami bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungannya melalui budaya yang mereka ciptakan. Manusia dalam antropologi dipandang sebagai makhluk yang memiliki dua sisi, yaitu makhluk biologis dan makhluk budaya. Nah, sebagai makhluk biologis, pastinya manusia memiliki ciri fisik seperti warna kulit, bentuk tubuh, dan sebagainya. Namun sebagai makhluk budaya juga manusia memiliki cara hidup, kebiasaan, serta pola pikir yang dipelajari dari lingkungan. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat perbedaan cara berinteraksi. Contohnya masyarakat Jawa cenderung menggunakan bahasa yang lebih halus pada orang yang lebih tua, sedangkan di daerah lain mungkin lebih langsung gitu ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa budaya sangat mempengaruhi perilaku manusia. Nah, tokoh seperti Franz Boas menegaskan bahwa budaya bukan sesuatu yang diwariskan secara biologis, melainkan dipelajari melalui lingkungan. Nah, sementara itu, Konjaraningrat sebagai tokoh antropologi Indonesia juga menjelaskan bahwa budaya mencangkup seluruh sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia. Selanjutnya, di slide 3 ada prasejarah. Prasejarah adalah masa ketika manusia belum mengenal tulisan, sehingga tidak ada catatan sejarah dalam bentuk teks. Nah, informasi mengenai kehidupan manusia pada masa ini diperoleh melalui penelitian terhadap benda-benda peninggalan seperti fosil, alat-alat batu, dan lukisan gua. Nah, pada masa prasejarah, manusia hidup secara sederhana dan sangat bergantung pada alam. Mereka belum menguasai teman-teman tentang pertanian secara luas, sehingga cara bertahan hidup yang utama adalah berburu hewan dan mengumpulkan makanan dari alam yang tempat tinggal mereka itu. Selain itu juga manusia pada masa ini hidup secara nomaden atau berpindah-pindah tempat mengikuti sumber makanan yang tersedia. Sebagai contohnya, di Indonesia ditemukan fosil Homo erectus yang menunjukkan bahwa manusia sudah hidup sejak ratusan ribu tahun, teman-teman. Selain itu, ditemukan juga alat-alat sederhana seperti kapak genggam yang digunakan untuk berburu dan mengolah makanan. Nah, adapun lukisan gua di Sulawesi juga menjadi bukti bahwa manusia pada masa itu sudah memiliki kemampuan berpikir simbolik gitu, teman-teman. Hal yang menarik adalah batas antara prasejarah dan sejarah berbeda-beda di setiap wilayah, tergantung kapan masyarakat tersebut mulai mengenal tulisan. Nah, selanjutnya di slide 4 ada linguistik. Dalam antropologi budaya, linguistik atau etnolinguistik mempelajari bahasa sebagai bagian penting dari kebudayaan manusia gitu. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan cara berpikir, nilai, dan pandangan hidup sesuatu masyarakat. Nah, bahasa memiliki struktur dan aturan yang berbeda-beda di setiap kelompok masyarakat. Selain itu juga bahasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga dapat digunakan untuk menelusuri sejarah suatu kelompok manusia yang dulu gitu. Nah, sebagai contoh, dalam bahasa Jawa terdapat tingkatan bahasa seperti ngokoh dan krama yang digunakan sesuai dengan situasi dan lawan bicara. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa sangat menjunjung tinggi teman-teman nilai kesopanan dan penghormatan. Sementara itu, bahasa daerah lain seperti Batak atau Dayak memiliki ciri khas sendiri yang mencerminkan identitas budaya masing-masing. Dengan mempelajari bahasa, kita juga dapat memahami gimana sih suatu masyarakat memandang dunia dan berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya ada etnologi.
yaitu cabang dari antropologi yang mempelajari dan membandingkan kebudayaan dari berbagai suku bangsa di dunia. Nah, tujuannya dari etnologi adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan antar budaya serta memahami pola umum dalam kehidupan manusia. Nah, berbeda dengan etnografi yang hanya berfokus pada satu kelompok masyarakat, etnologi menganalisis berbagai budaya secara luas untuk menarik kesimpulan yang lebih umum. Sebagai contohnya, sistem kekerabatan di suku Batak menggunakan sistem marga yang diwariskan dari keturunan ayah, sedangkan di Minangkabau itu menggunakan sistem matrilineal, yaitu garis keturunan dari ibu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki cara sendiri dalam mengatur kehidupan sosial. Dengan mempelajari etnologi, kita dapat melihat bahwa meskipun budaya berbeda-beda, tetapi pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan dan pola kehidupan yang hampir sama, teman-teman. Nah, selanjutnya ada kebudayaan merupakan keseluruhan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang berkembang dalam masyarakat. Nah, apa sih cipta? Cipta itu berkaitan dengan ide atau gagasan, sementara rasa berkaitan dengan nilai dan perasaan. Nah, sedangkan karsa berkaitan dengan tindakan atau kehendak manusia, teman-teman. Nah, kebudayaan tidak diwariskan secara biologis, tetapi dipelajari melalui proses kehidupan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu, kebudayaan dapat berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, menurut Konjaraningrat, terdapat 7 unsur kebudayaan bersifat universal, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, teknologi, sistem mata pencaharian, religi, dan kesenian. Nah, dari 7 unsur itu selalu ada dalam setiap masyarakat meskipun bentuknya itu berbeda-beda. Contohnya dalam kesenian bisa berupa tari tradisional, musik daerah, atau kerajinan tangan. Dan begitupun dengan sistem mata pencahariannya, dapat berupa bertani, berdagang, nelayan, tergantung kondisi lingkungan masyarakat tersebut, teman-teman. Nah, di slide 7 ada kebudayaan dan kepribadian, yaitu kebudayaan itu memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Sejak kita kecil, pasti kita belajar tentang nilai, norma, kebiasaan dari lingkungan sekitar melalui proses yang disebut enkulturasi. Nah, proses ini terjadi dalam keluarga, di mana anak mulai memahami apa yang dianggap benar, apa yang dianggap salah. Selanjutnya, individu mengalami proses sosialisasi juga ya, yaitu belajar berinteraksi dan menyesuaikan gitu diri dengan masyarakat yang lebih luas. Nah, dalam proses ini seorang juga belajar aturan sosial dan cara berperilaku di lingkungan sosial. Nah, selain itu juga terdapat proses akulturasi, itu percampuran dua budaya tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing. Contohnya, masuknya budaya Korea ke Indonesia, misalnya melalui musik ataupun drama, sedangkan asimilasi adalah proses peleburan dua budaya menjadi satu budaya baru. Nah, tokoh seperti Ruth Benedict menyatakan juga bahwa setiap budaya memiliki pola kepribadian yang khas, sedangkan Margaret Mead menekankan bahwa kepribadian manusia lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan daripada faktor biologis. Nah, di slide terakhir, mungkin kesimpulannya sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa antropologi budaya bukan hanya sekadar ilmu, teman-teman, tetapi juga cara untuk memahami manusia lebih luas. Melalui materi yang telah saya sampaikan, kita bisa melihat bahwasannya budaya sangat berpengaruh terhadap cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan memahami hal ini, diharapkan kita bisa menjadi pribadi yang lebih terbuka, menghargai perbedaan, dan tidak mudah menghakimi budaya lain, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Dr. Subelo Wiono, SHMPD, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.